Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-kiram, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan senantiasa memujinya dengan lisan kita, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna, dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memujanya dengan hati dan amal kita. Hati yang senantiasa mencintai Allah Jalla wa'ala, dan amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, membahas tentang bab taubat. Bab taubat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Taubat ya ikhwatal iman, salah satu amalan hati. Di mana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, amalan hati itu ada dua macam. Ada yang menuju cinta kepada Allah, ada yang merupakan lanjutan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Namun pada umumnya amalan hati adalah amalan yang menuju cinta kepada Allah. Taubat salah satu amalan hati yang membuat kita semakin cinta. Itulah sebabnya mengapa Nabi alaihi salatu wassalam tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, tapi malah banyak bertaubat pada Allah. Sebetulnya ini, kalau kita tidak memahami hakikat taubat, maka kita akan bingung memahami taubat Nabi. Taubat itu kan dari dosa. Tapi kenapa Nabi yang tidak punya dosa malah bertaubat dalam satu hari sampai 100 kali? Beliau dalam hadisnya, yang diriwayatkan Imam Bukhari, bersabda, "Wallahi inni la atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah." Demi Allah, aku dalam satu hari bertaubat 100 kali. Ini kalau kita bicara logika, ini nggak logis. Tidak punya dosa, tapi bertobat sampai 100 kali. Dari sini kita harus mencoba memahami taubat itu. Artinya bukan sekedar kembali kepada Allah dari dosa. Tapi taubat itu ya ikhwatal iman, adalah upaya keras seorang hamba kembali kepada Allah agar kembali mencintai Allah. Itu hakikat taubat. Jadi Nabi sampai 100 kali bertaubat dalam sehari, itu supaya beliau semakin mencintai Allah. Satu kali taubat bertambah rasa cintanya kepada Allah. Makanya makna taubat itu sendiri artinya kembali kepada Allah. Secara ya etimologi, taubat itu artinya apa? Ar-ruju, kembali kepada Allah. Makanya para jemaah sekalian, tidak dikatakan taubat kalau kita tidak kembali kepada Allah. Apa itu yang dimaksud kembali kepada Allah? 3 objek taubat. 3 objek hijrah. Yang pertama tauhid. Kalau kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala, tapi tidak kembali kepada tauhid, dia tidak disebut taubat. Misalnya kita bertobat, tapi kepada ajaran yang justru diwarnai oleh syirik. Syirik, tabarruk dengan para wali, bertabaruk dengan makam-makam aulia. Lebih banyak nuansanya nuansa syirik. Dulu kita narkoba, setelah bertobat
menurut klaim kita sekarang banyak ziarah ke makam-makam aulia. Ya ikhwatal iman, berziarah ke makam-makam wali itu nuansanya lebih kuat syirik. Kenapa? Lihat kata Nabi. Nabi mengatakan jangan jadikan kuburanku makam keramat. Artinya Nabi sendiri melarang kita ziarah kubur karena beliau seorang Nabi, nggak boleh. Jadi kalaupun kita ziarah kubur ke kubur Nabi, itu bukan karena beliau Nabi. Bukan karena beliau seorang wali. Tapi ziarah kubur Nabi untuk mengingatkan kematian. Agar kita ingat mati. Itu satu-satunya motif kita ziarah kubur Rasulullah. Tidak ada motif lain. Karena masuk dalam keumuman hadis Rasulullah alaihissalam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ala fazuruha fa innaha tudzakkirukul maut. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang silakan ziarahi kubur. Karena dengan ziarah kubur kalian akan mengingat mati. Jadi orientasi kita ziarah kubur termasuk kubur Nabi, makam beliau salawatu rabbi wassalamu alaihi, hanya untuk mengingatkan kita akan kematian, tidak ada yang lain. Tapi yang ada sekarang ziarah-ziarah, wisata religi, ziarah ke makam aulia bukan untuk mengingatkan kematian. Lebih banyak bertabarruk. Apakah ini yang dimaksud dengan taubat? Bukan taubat kalau kita tidak kembali kepada tauhid. Yang kedua, kembali kepada sunnah, kepada tuntunan Nabi SAW. Orang bertaubat dari narkoba, dari dunia malam, minum minuman keras, zina, ke sufi, ke bid'ah. Itu bukan taubat. Bukan taubat. Aliran yang syarat dengan sufisme. Bukan taubat ikhwatal iman. Sufi bukan ajaran Islam. Islam sudah cukup sempurna. Tidak membutuhkan aliran sufi, aliran mu'tazilah, aliran murji'ah. Enggak perlu, kata Syekhul Islam. Ahlus sunnah la yahtajuna ila ghairihim wa ghairuhum yahtajuna ila sunnah. Islam tidak membutuhkan ajaran lain, aliran lain, tapi aliran lain yang membutuhkan Islam. Jadi kalau kita ingin taubat, kembali kepada Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang ketiga, halal. Apa yang dihalalkan Allah? Bukan yang dihalalkan oleh kiai, oleh habib, oleh tokoh agama. Yang dihalalkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kembali kepada apa yang dihalalkan Allah. Ini 3 objek taubat. Kemudian ikhwatal iman. Jadi semakin kita banyak bertaubat, maka hati ini akan semakin jatuh cinta kepada Allah. Itu makna taubat. Taubat itu ibadah. Jadi jangan sekedar taubat tapi caranya salah. Tarjun naja walam tasluk masalikaha. Innas safidata la taj'al yabas. Kamu ingin sampai kepada tujuan yang kamu tuju. Tapi kamu ingin mengarungi bahtera atau menyeberangi laut. Tapi tidak dengan menggunakan bahtera. Malah Anda atau ingin menggunakan kapal laut tapi berjalan di atas darat. Bagaimana bisa sampai ke pelabuhan berikutnya? Begitu pula kalau kita ingin bertaubat, taubat yang menjadi amal ibadah, menjadi bekal akhirat, maka taubat kita harus dilakukan dengan cara yang benar. Dengan cara yang sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Makanya para ulama menyebutkan cara taubat tadi yang sudah saya sampaikan. Objeknya harus 3. Ketauhid, sunnah atau tuntunan Nabi, dan yang halal. Yang dihalalkan Allah Jalla wa'ala. Kemudian taubat kita harus karena Allah. Jangan orang berhenti narkoba karena sudah mulai terendus oleh aparat. Sudah ada yang ketangkap anak buah kita.
Kita mengamankan diri, kita stop. Atau dokter memvonis bahwa kita terkena penyakit akibat suatu maksiat yang telah kita lakukan. Apakah seks bebas? Berhenti kita. Karena tidak mau terkena HIV. Itu bukan taubat. At-taubatu laysat bimujarrad tark, kata Syekhul Islam Taimiyah. Taubat itu bukan sekedar meninggalkan dosa. Taubat itu selain meninggalkan dosa dan maksiat juga karena Allah. Bukan karena apapun. Harus karena Allah Jalla wa'ala. Saya tinggalkan maksiat karena Allah. Man taraka syai'an lillah awalallahu khairan min. Barang siapa yang melakukan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan ganti yang jauh lebih baik. Yang kedua, syarat taubat yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Seorang yang bertaubat harus ada rasa menyesal. Sampai Nabi menyebut bahwa menyesal itu rukun taubat. Seperti Al-Fatihah, rukun salat. Kata Nabi alaihissalam, Allah berfirman, qasamtus salah baini wa baina abdi. Aku bagi salat, yaitu Al-Fatihah, menjadi dua bagian. Sebagaimana wukuf di Arafah, rukun haji. Sampai Nabi alaihissalam disebutkan wukuf di Arafah dengan ibadah haji. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Maka Nabi SAW terkait dengan menyesal, beliau menyebutkan secara khusus, kata Nabi, an-nadamut taubah. Taubat itu yang menyesal. Harus menyesal. Ada penyesalan yang mendalam dari suatu maksiat yang kita telah lakukan. Kalau tidak ada rasa penyesalan, hanya takut ya tertangkap bin misalnya, atau takut tertangkap aparat, terjerat hukum, atau takut digebugin, atau takut merusak nama baik keluarga, itu bukan taubat. Tinggalkan maksiat karena menyesal. Yang ketiga adalah ikhla. Ikhla itu apa artinya? Membenci. Seorang misalnya dulu peminum minuman yang beralkohol. Lalu dia tidak lagi minum. Jadi kalau ada, jadi dia tidak minum lagi. Tapi setiap dia ngelihat ada orang yang minum, benci dia. Itu baru taubat. Namanya ikhla. Kalau tidak ada rasa benci, setiap kita melihat orang yang masih minum, berarti belum bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian apa? Al-azam. Kita harus berjanji, berupaya untuk tidak mengulanginya lagi di waktu yang akan datang. Ya. Kemudian berikutnya, yang kelima, adalah bertobat pada waktu taubat. Artinya, jangan sampai pada saat kita sekarat bertobat, tidak diterima. Karena taubatnya orang yang dilakukan pada saat dia mengalami sakaratul maut, la tuqbal taubatu, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah. Kata Nabi alaihissalam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharqir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia tidak mengalami sakaratul maut. Kenapa taubatnya Fir'aun tidak diterima oleh Allah? Padahal dia bertaubat pada saat dia ya sudah hampir tenggelam karena dia sudah mengalami sakaratul maut. Makanya taubatnya Fir'aun tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Itu 5 syarat taubat dari dosa terkait dengan hak Allah. Ikhlas misalnya minum minuman keras, ya kan. Kemudian berzina, kemudian riba, judi. Maka 5 hal ini harus kita wujudkan ketika kita ingin bertobat karena Allah. Menyesal, membenci maksiat yang kita tinggalkan, berjanji tidak mengulangi. Kemudian dilakukan sebelum kita sakaratul maut. Ditambah 1, apabila dosa kita terkait dengan hak makhluk. Terkait dengan hak makhluk. Kalau terkait dengan hak makhluk ada tambahan syarat. Kalau tidak dipenuhi syaratnya, maka tidak diterima taubat kita oleh Allah. Walaupun kita sudah nangis,
Walaupun kita sudah menyesal, tidak akan diterima oleh Allah. Sampai kita penuhi syarat taubat dari hak manusia. Dari kesalahan terkait dengan hak manusia. Para ulama merinci, kesalahan kita terhadap manusia, kalau kita ingin mengatasi dengan taubat, ya, kalau itu terkait dengan kehormatan, maka wajib meminta maaf. Wajib meminta maaf. Contoh apa misalnya terkait dengan kehormatan? Ghibah atau memfitnahnya, menghina. Ketika kita melakukan kesalahan terkait dengan makhluk, mendoliminya, yaitu melecehkan kehormatannya, maka wajib meminta maaf. Contoh ghibah. Khusus untuk ghibah atau yang lain. Sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau kita pernah memfitnah orang misalnya. Memfitnah. Kita katakan fulan itu begini, padahal itu fitnah. Ternyata kita menyesal. Setelah itu kita menyesal, astagfirullah, saya jujur dalam hati bahwa itu fitnah. Bagaimana cara mengatasi kesalahan kita telah memfitnah orang? Sebagian ulama mengatakan wajib minta maaf. Datangi orang yang telah kita fitnah. Sebagian ulama mengatakan dirinci. La budda min tafsil. Kalau orang yang kita ketahui dan kita yakini, kalau kita beritahu bahwa dia telah kita fitnah, dia memaafkan, terkenal bahwa dia orangnya baik, kita cek, sudah kita cari tahu, insya Allah tidak marah, kalaupun marah ya dia menyayangkan, kenapa harus memfitnah, kita minta maaf, selesai, diselesaikan secara keluargaan, maka wajib minta maaf. Tetapi kalau kita tahu bahwa orang ini tipenya emosional, tidak akan pernah menerima siapapun yang memfitnahnya, bahkan dilaporkan dengan delik pencemaran nama baik dan urusannya panjang, dia akan laporkan ke polisi dan berakibat mudarat yang begitu panjang kepada kita dan besar, maka jangan meminta maaf. Bagaimana caranya? Sampaikan di tempat yang kita fitnah dia, apakah di media sosial, apakah di suatu tempat yang bersifat offline, maka kita puji orang itu. Kita klarifikasi. Kita puji bahwa orang itu adalah orang baik. Dia begini, begitu. Dan tidak perlu meminta maaf. Kenapa? Tidak perlu minta maaf langsung kepada orang yang bersangkutan yang kita fitnah. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Yang kedua, bagaimana kalau kesalahan kita terkait dengan hak, yaitu harta, uang. Bagaimana cara kita bertobat pada Allah Jalla wa'ala? Yaitu dengan mengembalikan. Seperti kita hutang, tidak kita bayar, lalu kita ingat, dan kita sudah menyesal. Dulu kita kalau hutang lari, nggak pernah bertanggung jawab melunasi hutangnya, lalu kita sadar dan menyesal. Sementara kita ingin bertobat, kita ingin mengembalikan, kita tidak tahu di mana keberadaan orang yang pernah memberi hutang kepada kita. Bagaimana caranya? Kata ulama, sedekahkan. Tapi setelah kita mencari ya, kita cari, nggak ketemu. Kita buka, kita lacak melalui medsos, Facebook, apa semua udah segala cara udah kita lakukan, tidak ketemu. Kita cari keluarganya. Untuk mencari tahu di mana keberadaan orang ini yang pernah memberi hutang dan saya belum membayar hutangnya. Enggak ketemu juga. Maka kata ulama caranya sedekahkan sejumlah hutang yang pernah kita terima. Misal kita pernah berhutang 1 juta. Lalu kita dulu tidak pernah bayar, kita kabur. Sampai akhirnya dengan berjalannya waktu, akhirnya kita sadar, kita bertobat pada Allah, kita ingin bayar hutangnya. Tapi kita tidak tahu di mana keberadaan orang itu. Maka caranya sedekahkan sejumlah uang yang kita terima sebagai hutang dengan niat pahalanya untuk orang yang beri hutang. Ya Allah, saya sedekah 1 juta ini sebagai kalau saya tidak ketemu beliau yang telah memberi hutang, saya sedekahkan pahalanya untuk dia. Tetapi kalau setelah bersedekah ternyata ketemu, maka tetap bayar. Itu cara mengatasi kesalahan dari kelalaian membayar hutang. Ya. Dan sama terkait dengan
Bagaimana kalau misalnya orang taubat dari korupsi? Kembalikan ke negara. Selama uang itu belum dikembalikan ke negara, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Karena itu uang rakyat. Kembalikan, serahkan ke Kementerian Keuangan. Ini uang seperti itu. Urusan nanti apakah nanti ada proses hukum atau itu nanti kita serahkan saja, kita urus. Yang penting harus dikembalikan sesuatu yang bukan hak kita. Tapi bagaimana kalau kita taubat dari riba? Riba itu kait dengan hak orang atau tidak? Tidak. Walaupun zalim, dia lebih besar dosanya daripada judi. Karena judi itu bisa yang menang bandar, bisa yang menang pemain. Tapi kalau riba, nggak ada orang yang melakukan riba itu untung. Yang untung itu adalah rentenirnya, pelaku riba yang untung. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, riba itu jauh lebih besar dosa daripada judi. Bagaimana orang yang selama ini bermuamalah dengan riba? Kalau dia rentenir, dia harus kembalikan hak orang yang telah dia terima sebagai bunga pinjaman. Harus mengembalikan. Kalau tidak, maka tidak terima dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Dia harus kembalikan. Kalau kita, Ustaz, bagaimana selama ini saya pinjam uang berupa pinjaman riba segala macam, taubatnya gimana? Saya terima itu pinjaman untuk beli rumah, untuk beli mobil, untuk beli ini. Kata ulama, segera selesaikan. Tapi kalau kita segera melunasi, kena penalti. Kita nggak bisa segera mengatasi. Sementara masalah uang, mungkin uangnya belum cukup. Karena kebanyakan, kalau sistem ribawi, kalau kita segera lunasi, kena penalti kita malah. Jadi nggak boleh cepat lunasi. Itulah jeratan riba. Bagaimana caranya? Fattakullah masatum. Bayar, karena kita sudah terlanjur sepakat dengan suatu bank untuk atau instansi ya atau finance untuk menyelesaikannya dengan bunganya, selesaikan bayar. Bisa bayar 2 kali, 3 kali, intinya yang targetnya 5 tahun, percepat, tidak 5 tahun. Adapun bunganya yang kita bayar dengan rasa takut pada Allah Jalla wa'ala. Itu kelalaian kita. Kita mohon maaf kepada Allah agar bunga yang kita bayar ini tidak menjadi sedekah dosa atau menjadi dosa jariah kita. Tidak menjadi sebab kita diadab oleh Allah. Ya sudah bayar karena terpaksa, karena kita akan dipidana oleh pihak yang meminjamkan uang itu. Bayar. Kita harus bayar. Tapi bagaimana kalau seandainya kita menerima bunga? Baik itu dari tabungan kita, deposit kita, ya, atau kita pinjamkan uang dan orang itu memberi bunga kepada kita. Kata ulama, kita tidak boleh menerima bunga. Sebagai bentuk taubat kita kepada Allah dari bunga, maka kalau orang yang memberi, kembalikan. Karena itu hak dia. Kita tidak boleh menerima bunga. Kata Nabi alaihissalam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada lebihnya, maka lebihnya itu riba. Setiap pinjaman yang berupa apapun, ya, terutama uang, dan ada lebihnya, maka itu riba. Karena pinjaman itu sifatnya sosial, menolong. Jadi nggak boleh ada lebihnya. Makanya kata ulama, ya, al-qard wa aqdul irfaq. Meminjam itu artinya menolong. Dan kalau dikasih bunga namanya nyekek gitu. Gak paham itu. Ya, ekonomi syariah itu sifatnya menolong, membantu. Makanya para jemaah sekalian, kalau kita menerima riba, misalnya dari deposit, dari uang tabungan kita. Kita tabung, menerima bunga, bagaimana cara kita taubat? Jangan menerima, ambil, salurkan ke fakir miskin. Dengan catatan kita ingin berlepas diri dari riba. Kita anti terhadap riba. Bukan tidak merasa bersalah. Harus ada rasa bersalah. Lalu kita ambil bunga bank. Kita salurkan ke fakir miskin atau ke fasilitas umum. Begitulah solusi yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Kemudian terkait dengan taubat, kita berbuat banyak dosa. Maka taubat yang baik, proses taubat yang baik, jangan pernah cerita
cerita akan dosa yang pernah kita lakukan. Kenapa? Karena dosa yang telah kita lakukan, misalnya kita main perempuan. Kita punya hubungan dengan perempuan yang bukan mahram. Melakukan maksiat dengan dia. Jangan cerita ke teman. Karena Allah selalu menutup aib kita. Orang yang berbuat dosa tapi suka menutup aibnya, dia gak pernah cerita kepada siapapun. Kalau istri pastilah, jangan ceritalah. Saya kira paham ya jamaah ya. Cuma kadang-kadang kita, gua dapet bro, cewek, cakep, gila bro, pelayanannya. Jangan ceritakan siapapun. Kalau kita sudah mengungkap kesalahan kita, dosa kita yang Allah sembunyikan, maka Allah tidak maafkan dosa kita. Apa kata Nabi alaihissalam? Kullal mujahirin, kullu ummatin mu'afan, kullu ummati mu'afan illal mujahiri bisu. Setiap umatku yang banyak berbuat dosa, yang kerap berbuat dosa, akan dimaafkan oleh Allah dosanya. Kecuali yang suka menceritakan dan membuka aibnya. Jadi kita tidak pernah lepas dari dosa, ya pahamlah. Apalagi kita laki-laki, gak jauh dari perempuan, ngaku aja lah. Banyak istrinya satu, simpenannya. Satu yang sah, tertulis, tapi simpenannya, selingkuhannya. Kalau itu dilakukan oleh kita, istighfar kepada Allah. Kalau sudah kita lakukan, jangan cerita. Jangan pernah bangga dan maksiat. Orang yang bangga dan tidak malu menceritakan maksiatnya kepada manusia, dia kecil kemungkinan dimaafkan dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Li'anna Allah wasittir, Allah maha penutup aib hambanya. Kalau Allah saja suka menutup aib hambanya, maka kita, kenapa tidak menutup aib kita? Orang yang suka menutup aib, ada rasa malu, ada rasa menyesal dengan semua perbuatan dosa. Walaupun dia belum bisa berhenti sekarang, insya Allah tidak sekarang, besok, lusa, minggu depan dia akan taubat pada Allah. Jangan membuka aib. Ada rasa malu, ada rasa takut kepada Allah. Sekarang belum bisa, lama-lama insya Allah. Satu lagi, kalau kita masih suka berbuat maksiat, kita tutup aib kita. Kita ada rasa bersalah, tapi belum bisa berhenti. Satu pesan Nabi, jaga sholat. Misalnya habis main cewek, check-in, subuh, bangun subuh, sholat, tetap sholat. Silakan kita berzina, ini bukan disuruh zina ya. Silakan kita minum minuman yang beralkohol, tapi jangan lupa sholat. Loh kok bisa begitu? Karena Nabi berkata kepada orang yang suka bermaksiat, sementara ya dia hidup di zaman Nabi, apa kata Nabi? Dia dengan maksiatnya biarkan. Tapi satu pesan saya, jaga sholat. Kenapa begitu ya Rasulullah? Kenapa tidak kita hentikan maksiatnya? Biarkan dia dengan sholatnya, karena sholatnya akan membuat dia malu kepada Allah. Jadi kita berbuat maksiat apapun, yang sekarang kan luar biasa maksiat ini. Iya kan? Luar biasa, apalagi zina. Zina luar biasa. Luar biasa zina ini. Makanya kata Nabi alaihissalam, tanda akhir zaman, zina merajalela. Intisyaru zina. Maka apa yang kita harus lakukan? Yang harus kita lakukan untuk menjaga diri kita agar tetap secara umum baik. Walaupun kita juga berbuat maksiat, banyak berbuat maksiat, jaga sholat. Karena sholat akan membuat kita semakin lama, lambat laun, semakin takut kepada Allah. Semakin kuat rasa malu kita kepada Allah. Fa inna sholata tanha, karena sholatnya akan membuat dia semakin malu kepada Allah. Ini pesan bagi kita yang masih berbuat maksiat. Seolah-olah alim, tapi di belakang ngeri-ngeri. Wah luar biasa. Ya, itu yang bahaya. Orang-orang yang suka penampilannya alim, tapi kalau sudah maksiat luar biasa. Na'udzubillah. Maka pesan Nabi adalah, apapun keadaan kita, jaga sholat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.